Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran PKWU atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di mata pelajaran ini kalian akan belajar bagaimana cara membuat kerajinan dan juga cara berwirausaha atau berdagang. Gitu. Adapun bab yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan belajar kita tentang bab yang ini. Tujuan belajar pembelajaran kita kali ini yang pertama itu diharapkan kalian nanti mampu menganalisis karakteristik kewirausahaan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha yang berinspirasi dari budaya non-benda yang ada di Indonesia. Lalu tujuan yang kedua ini diharapkan kalian nanti mampu merancang usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal, baik itu berupa non-benda yang tidak berwujud ataupun berupa benda yang berwujud, yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan juga pemasarannya. Nah, kita langsung saja mulai ke materinya. Di sini kita ketahui bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya dengan budaya tradisionalnya, di mana budaya tradisional ini merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik ataupun suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, budaya tradisional ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu ada budaya non-benda yang tidak ada wujudnya dan berupa budaya yang ada wujudnya gitu. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari produk budaya tradisional baik itu yang tidak berwujud dan berwujud itu tidak dapat dipisahkan, melainkan mereka menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari bagaimana cara membangun suatu usaha dengan mengandalkan atau dengan memanfaatkan kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sekarang kalian siapkan catatannya. Nanti apabila ada materi yang penting itu wajib dicatat ya, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan menagih catatan tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sebelum mengetahui tentang kerajinan budaya non-benda yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini merupakan sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, ataupun produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang besar. Di dalam kewirausahaan ini sendiri itu ada istilah mengenai entrepreneurship dan ada entrepreneur. Kira-kira apa sih perbedaan antara dua ini? Kita bahas ya. Entrepreneurship itu merupakan sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian dalam mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Sedangkan entrepreneur itu merupakan orang yang melakukan wirausahanya itu sendiri. Paham ya kalau entrepreneur itu merupakan sikapnya, kalau misalkan entrepreneurship itu merupakan sikapnya, sedangkan entrepreneur itu merupakan orangnya. Di sini adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan sendiri itu yang pertama pasti harus percaya diri. Selain itu dia berani mengambil resiko. Selain itu terdapat jiwa kepemimpinan. Lalu adapun sifat yang lainnya misalnya harus menciptakan keaslian dalam suatu produk yang diciptakan. Nah, yang selanjutnya ini ada tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda yang ada di Indonesia. Di sini setiap jenis budaya tradisi, baik itu budaya berupa non-benda ataupun budaya
berupa objek atau disebut dengan artefak dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi suatu produk kerajinan. Di sini di negara Indonesia itu terdapat 4.156 warisan budaya non-benda yang terdapat di seluruh wilayah di Indonesia, di mana setiap daerahnya ini dapat mengembangkan kerajinan khas daerahnya masing-masing yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerahnya masing-masing. Adapun jenis budaya tradisional sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada budaya non-benda dan yang kedua ada objek budaya atau artefak. Nah, di sini jenis budaya tradisional yang berupa budaya non-benda itu merupakan suatu kebudayaan yang mempunyai hasil karya yang tidak berbentuk benda alias sifatnya yang abstrak. Biasanya kebudayaan non-benda ini diwariskan secara turun-temurun. Adapun beberapa jenis budaya non-benda, yang pertama itu ada tarian. Yang pertama itu tarian, di mana seni tari merupakan produk dari budaya non-benda sebab seni tari ini merupakan tradisi yang tidak berwujud. Jadi seni tari ini hanya bisa kita nikmati keindahannya. Contohnya tarian yang ada dalam budaya Indonesia itu misalnya ini seperti tari jaipong yang berasal dari daerah Jawa Barat. Lalu yang kedua ini ada pantun. Pantun itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang lama, di mana pantun ini terdiri atas 4 baris yang bersajak AB atau AA AA. Yang ketiga ada musik daerah, sama seperti tadi tarian tradisional, bahwa musik daerah ini meskipun musik dapat dikemas dalam kaset, CD, DVD ataupun lain sebagainya, namun musik ini tidak memiliki wujud yang nyata alias sifatnya yang abstrak. Jadi musik ini hanya bisa didengar dan dirasakan keindahannya. Contohnya misalnya seperti musik angklung yang berasal dari daerah Jawa Barat, itu hanya bisa kita dengarkan, itu tidak bisa kita lihat wujudnya seperti apa. Lalu yang keempat, ini ada tradisi. Tradisi ini merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Contoh tradisi yang ada di Indonesia, misalnya seperti tradisi karapan sapi yang ini yang ada di Madura. Budaya non-benda yang kelima, ini ada cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan biasanya berkembang dalam masyarakat di suatu wilayah. Nah, adapun contoh cerita rakyat yang paling terkenal di Indonesia itu ada cerita Malin Kundang, dan sebenarnya cerita rakyat di negara Indonesia itu sangat banyak ya. Setiap wilayah pasti memiliki cerita rakyat masing-masing. Lalu yang selanjutnya ini ada budaya non-benda yang terakhir, ini ada kepercayaan atau mitos, di mana mitos ini merupakan cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau yang mengandung penafsiran tentang alam semesta atau tentang keberadaan makhluk di dalam kepercayaan tersebut. Adapun kepercayaan atau mitos yang ada di Indonesia salah satunya yaitu ada cerita Barong. Ini yang berasal dari Bali. Dan masih banyak lagi kepercayaan atau mitos yang ada di daerah-daerah yang lain. Adapun jenis budaya tradisional yang kedua ini ada berupa objek budaya atau artefak. Jadi artefak ini merupakan suatu kebudayaan yang mempunyai hasil karya yang berbentuk benda. Kalau tadi ada objek budaya non-benda itu tidak ada bentuknya alias abstrak. Kalau objek budaya artefak itu memiliki bentuk bendanya. Adapun beberapa objek budaya artefak yang berasal dari Indonesia, yang pertama itu ada pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian daerah merupakan kostum yang mengekspresikan identitas wilayah yang ada di Indonesia. Pakaian adat ini biasanya menunjukkan status sosial, status perkawinan ataupun status agama. Contohnya salah satu pakaian adat daerah misalnya ada
kebaya, di mana kebaya ini merupakan pakaian khas dari daerah Jawa. Lalu yang kedua ini ada wadah tradisional. Wadah tradisional ini merupakan tempat untuk meletakkan sesuatu benda, misalnya wadah sebagai tempat makanan. Adapun salah satu contoh wadah tradisional yang khas di daerah Jawa yaitu pincuk, di mana pincuk ini merupakan wadah yang berasal dari daun pisang, biasanya digunakan untuk makanan khas daerah, contohnya seperti pecel lele. Tiga, ini ada senjata tradisional. Senjata tradisional ini sangat berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pahlawan kita dahulunya melawan bangsa asing ini dengan menggunakan senjata tradisional. Adapun salah satu contoh dari senjata tradisional itu sendiri misalnya seperti kujang, di mana kujang ini merupakan salah satu senjata tradisional dari daerah Jawa Barat. Lalu yang keempat ini ada rumah adat, di mana rumah adat ini merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa atau adat yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ini merupakan contoh rumah adat yang berasal dari daerah Betawi. Lalu ada objek budaya atau artefak, yang terakhir ini ada alat musik daerah. Alat musik daerah ini merupakan sebuah media yang umumnya digunakan sebagai pengiring pertunjukan. Adapun contoh salah satu alat musik daerah yang Ibu ambil yaitu ada angklung, di mana angklung ini merupakan salah satu alat musik daerah yang berasal dari daerah Jawa Barat. Yang selanjutnya ini ada tentang produk kerajinan yang berinspirasi dari budaya non-benda yang ada di Indonesia. Nah, setiap jenis budaya tradisi, baik itu budaya non-benda atau objek budaya berupa artefak, ini pasti dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Adapun yang tadi sudah kita bahas, budaya non-benda yang berupa tarian, musik daerah, pantun, cerita rakyat, kepercayaan atau mitos, dan juga tradisi itu dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi. Sedangkan untuk objek budaya atau artefak yang bisa dijadikan inspirasi yaitu berupa pakaian adat, wadah tradisional, senjata tradisional, rumah adat, dan juga alat musik daerah itu yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi budaya non-benda. Nah, berbagai produk kerajinan ini baik berupa budaya non-benda ataupun objek budaya berupa artefak ini dapat dijadikan sebagai produk kerajinan yang dapat kita perjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun contoh produk kerajinan yang terinspirasi dari budaya non-benda atau budaya berupa artefak ini misalnya seperti ini, souvenir pernikahan yang terinspirasi dari pakaian adat daerah yang dijadikan sebagai souvenir pernikahan. Nah, yang selanjutnya ini ada sumber daya material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Di kegiatan wirausaha ini harus didukung oleh beberapa faktor supaya dapat berjalan dengan lancar. Adapun sumber daya yang harus dikelola dalam sebuah wirausaha ini dikenal sebagai 6M. Yang pertama itu ada man. Man ini di sini harus ada manusianya yang menciptakan kerajinan itu sendiri. Gitu. Lalu yang kedua ini ada money atau uang. Di sini uang itu sebagai modal. Modal yang pertama itu ya. Lalu yang ketiga ini ada material. Material ini merupakan bahan untuk membuat kerajinan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ini ada mesin. Mesin itu artinya harus ada peralatan untuk mengolah kerajinan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ini ada metode. Metode ini di sini harus jelas bagaimana proses ataupun cara kerja untuk membuat kerajinan itu sendiri. Dan yang keenam, ini merupakan sumber daya yang terakhir yang harus dikelola ketika kita akan berwirausaha, itu yang keenam ada market. Market itu artinya pasar, jadi harus jelas pemasarannya akan dilakukan ke siapa dan bagaimana proses pemasarannya. Nah, yang selanjutnya ini wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ataupun berupa artefak ini dapat dimulai dengan melihat 3 hal. Yang pertama ada potensi bahan baku atau materialnya, yang kedua ada keterampilan produksinya yaitu tadi man dan mesin, dan ada juga budaya lokal yang ada di daerah setempat yang dapat dijadikan inspirasi sebagai suatu kerajinan gitu. Nah, untuk mengetahui potensi bahan baku daerah dapat dilakukan pencarian informasi tentang ragam jenis material yang khas di suatu daerah yang dapat digunakan untuk kerajinan serta pengrajin yang membuat kerajinan di daerah setempat. Nah, ini ada berbagai material yang dapat digunakan sebagai kerajinan dari inspirasi budaya non-benda. Yang pertama itu ada tanah liat
atau gerabah. Gerabah ini biasanya digunakan untuk kerajinan keramik, di mana teknik pembuatan tanah liat ini biasanya dipilin atau diputar seperti pada gambar yang ada di sini. Lalu yang kedua itu ada serat. Nah, serat ini dapat berasal dari tanaman eceng gondok, pandan, pelepah pisang, rami, serabut kelapa, dan kulit jagung, di mana bahan-bahan serat alam ini dapat diolah sehingga menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya seperti tas, dompet, topi, alas meja, dan juga tempat lampu. Adapun teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sendiri yaitu dengan cara menganyam. Adapun bahan yang ketiga yaitu berupa kayu atau sering disebut sebagai woodcraft, di mana proses pembuatan kayu ini memiliki beberapa macam teknik. Yang pertama bisa teknik ukir, pahat, bubut, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh kerajinan yang berbahan dari kayu, seperti mainan dari kayu, lalu ada juga replika beca, ini berasal dari bahan kayu. Lalu yang selanjutnya ada bahan dari bambu, di mana kalau menggunakan bambu biasanya teknik dalam pembuatan kerajinannya adalah teknik anyaman. Salah satunya ini ya, kayu yang dibuat dari bambu dengan cara dianyam. Lalu yang selanjutnya ini ada logam, di mana logam ini biasanya memiliki sifat yang keras sehingga dalam pengolahannya memerlukan teknik yang tidak mudah, seperti diolah dengan cara dibakar. Lalu yang selanjutnya ini ada kulit, dimana kulit ini biasanya dihasilkan dari kulit hewan seperti kulit sapi, kambing, kerbau, buaya, hewan ataupun yang lainnya gitu, yang bisa dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan dari kulit ini misalnya kebanyakan dijahit, yang dimana ketika mereka dijahit itu bisa dijadikan sepatu seperti pada gambar, lalu ada dijadikan sebagai tas, jaket, dan lain sebagainya. Nah, paham ya sampai sini? Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyakan via Google Classroom ataupun WA pribadi. Kurang lebih segitu materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat penyampaian materi. Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mencatat materi yang sudah disampaikan dan juga mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom, karena pengerjaan tugas kalian itu dihitung sebagai kehadiran. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan tugas, artinya kehadiran kalian kosong. Seperti itu ya.